ibu dan ayah di rumah, apa kabar semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya semuanya. Malam ini ditemani oleh aku, Dini Hidayati. Kita akan ngobrol seru, penuh insight di live Instagram Kelas Cerdas. Sebelumnya aku mau kasih informasi dulu kalau proses syuting kita hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku ya. Jadi aku dan semua kru yang bertugas sebelum masuk ke ruangan itu sudah melakukan swab antigen dengan hasil negatif. Nah, buat ibu dan ayah yang belum tahu nih, Kelas Cerdas ini adalah program reguler Kumparan Mam yang membahas isu-isu yang relevan seputar parenting atau motherhood yang kerap sekali menjadi tantangan para ibu. Nah, Kelas Cerdas ini hadir untuk membantu ibu membuat keputusan terbaik. Di program ini biasanya kita akan sharing bersama narasumber, ada expert dan juga ada public figure. Nah, ayah ibu semua, kalau bulan lalu kita udah membahas mengenai seks saat hamil, sekarang kita akan bahas kelanjutannya nih, seks setelah melahirkan. Sakit nggak ya? Nah, pasti banyak dari ibu semua, para wanita yang mungkin punya ketakutan tersendiri untuk berhubungan seks setelah melahirkan. Karena mungkin masih terbayang sakitnya melahirkan dan takut akan rasa sakit yang muncul kembali akibat bercinta. Nah, terus pasti jadi banyak nih pertanyaan, kenapa ya berhubungan seks setelah melahirkan itu terasa lebih menyakitkan? Atau misalnya kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat pasangan untuk bisa kembali berhubungan seks setelah melahirkan? Atau bisa jadi malah sebenarnya gimana nih tips supaya lebih nyaman berhubungan seks setelah melahirkan? Nah, supaya ayah dan ibu di rumah bisa mendapatkan informasi yang jelas, tidak lagi bergantung kepada kata-kata Ina Inu, mending kita langsung aja tanya nih kepada narasumber Kelas Cerdas kali ini. Ada dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan juga ada public figure kita yang juga akan sharing pengalamannya seputar tema kita hari ini, yaitu ada Citra Kirana. Kita invite dulu ya buat join di Instagram. Oh, ini mulai join ya. Kita invite dulu supaya bisa join. Halo, Dokter Sandi, apa kabar, Dok? Halo, Dokter Sandi dan Ciki. Suara saya aman? Nyambung ya? Ini Aman, kan aman. deh. Aman. Oh, belum ya? Halo, Dokter Sandi. Emang biasa nih kalau mau ngobrol malam-malam suka terganggu sinyal-sinyal. Di Ciki aku aman ya? Aku aman. Kamu aman nggak? Oke, ini sambil nunggu connection dari Dokter Sandi. Aku sebenarnya excited nih dan sekaligus deg-degan gitu mau ngobrol juga seputar tema kita hari ini. Apa kabar Ciki? Aku baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Deg-degan nggak nih Ciki mau aku tanyain tentang tema kita hari ini? Ya dong, ini kan sharing seru ya. Dan juga pembelajaran untuk semua juga kan. Iya. Nah, Ciki, hari ini selain akan ada kita ngobrol-ngobrol seru, akan ada sesi Q&A juga. Makanya nih aku sekalian informasikan juga ke temanku para semua, ayah ibu di rumah, bisa langsung aja drop pertanyaan kalian sesuai tema di kolom live chat Instagram kita malam ini. Boleh langsung tanya sebanyak-banyaknya, sekalian pemanasan gitu. Aku tunggu ya. Nah, ini Dokter Sandi udah balik. Halo Dok, apa kabar? Hai. Halo. Dina sama Dini sih tadi namanya? Lupa deh. Apa kabar Dok? Bu Citra. Iya, Dini. Sama aku Suara mati-mati ya? Kenapa? Udah ya? Di aku, enggak, udah aman sekarang. Dok masih di rumah sakit apa gimana? Dengar. Enggak, di rumah. Denger ya? Soalnya saya ngeliatnya ini putus-putus sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita jalan aja. Bu Citra, Atta mana? Iya, Atta di rumah Dok. Disimpan dulu Dok, karena kita mau ngobrol yang lain. Oh iya. Mari kita mulai dengan bismillah, semoga lancar. Oke. Yes, boleh. Ini aku sekalian mau info juga nih, Dokter Sandi, Ciki, kalau ada Kelas Cerdas, udah pasti akan ada arisan Kumparan Mam ya. Arisan Kumparan Mam edisi Agustus ini berhadiah 1 unit electric cooker, 1 unit rice cooker, dan juga uang tunai 1 juta rupiah. Seru banget. Udah sambil ngobrolnya seru dapat hadiah juga. Arisan Kumparan Mam periode ini sudah kita mulai sejak tanggal 19 Agustus lalu, dan pesertanya adalah ibu dan ayah yang udah follow Instagram Kumparan Mam dan juga menjawab pertanyaan di kolom komentar tentang sebutkan 3 tips jaga kesehatan ibu setelah melahirkan ala kamu. Nah, yang ikut juga udah banyak nih Dokter Sandi, Ciki. Jadi nanti kita akan lumayan memutar lucky wolf-nya. Nah, nanti nama ibu dan ayah semua akan kita undi langsung di akhir sesi live kita kali ini. Jadi pastikan ayah ibu semua nonton
sampai selesai dan jangan di skip. Siapa tahu nih ibu dan ayah malam ini beruntung memenangkan arisannya. Oke, Dokter Sandi tunggu sebentar ya. Kita sama-sama dengerin dulu nih sharing dari Ciki. Siapa tahu nanti para moms di rumah juga mungkin punya pengalaman yang sama kayak Ciki. Kita sesi ibu-ibu dulu nih, dokter, biar dengerin dulu. Ibu-ibu lama. Ibu-ibu lama seru ya. Ciki, aku nanya dong, setelah melahirkan ya, Ciki kan sesar 2 tahun yang lalu. Masih inget nggak sih pengalaman kayak takutnya atau deg-degannya ketika mungkin mau memulai kembali berhubungan intim bersama suami gitu? Kebayang nggak sih rasa sakitnya? Mungkin Ciki boleh sharing. Kalau aku sih nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sakit ya, karena aku nggak ada rasa takut ya. Jadi ceritanya nih sama dokter Sandi gimana bisa bikin? Aku kan sekarang ada dokter Sandi juga kan Kak. Jadi tuh gitu, reuni ya. Menurut aku, iya. Itu dokter the best menurut aku, itu dokter Sandi the best banget bisa bikin aku nggak berasa seperti aku sesar. Jadi kayaknya nggak ada rasa takut tuh abis sesar untuk melakukan hubungan intim lagi sama suami. Aman aja ya. Gimana tuh dokter? Nah oke, kalau gitu langsung aja nih karena aman, tidak ada kendala gitu. Nah aku langsung, Dok, sebenarnya mungkin karena Ciki sesar ya, kalau aku melahirkan secara normal, mengalami robekan, jahitan dan sebagainya gitu. Ada sih kalau aku rada kayak takut nih mau mulai lagi gitu. Nah Dok, sebenarnya benar nggak sih kalau misalnya berhubungan seks setelah melahirkan itu terasa lebih sakit? Ya, keren banget nih, ini ibu-ibu yang udah pada berpengalaman semua nih. Jadi ceritanya harus menginspirasi dan memberikan semangat gitu. Jadi sebetulnya pasca bersalin itu kan suatu periode di mana untuk ibu walaupun hamil sudah kedua, ketiga, keempat itu adalah periode yang baru lagi. Periode yang penuh kejutan, penuh perubahan, yang tadinya masih bisa jalan-jalan ke mall, happy-happy, malam bisa tidur tenang. Ini tiba-tiba malamnya dibangun-bangunin terus, gitu harus ekstra energi, capek ngurusin sana sini, ditambah lagi badannya juga lagi mengalami perubahan kembali ke kondisi yang semula gitu. Nah, sehingga semua rangkaian ini harus bisa dimaklumi, ya, kemudian bisa dibuat sebagai proses adaptasi yang bisa terlewati. Bagi siapa? Bukan hanya bagi si ibu, tapi juga bagi si pasangan, suami. Gitu. Yeah. Jadinya dua-duanya harus saling mengerti, gitu. Nah, sehingga kapan momen yang pas untuk mulai kembali berhubungan seksual, berhubungan intim, sebetulnya di mana keduanya sudah merasa nyaman dan aman. Nah, Bu Citra pasti ingat banget tuh, aman dan nyaman. Saya ngomong itu mulu kalau aman dan tapi nyaman. Bu Citra nggak mengalami ketakutan, Dok. Nah, aman begitu nikah selesai aman. Berarti aman dan nyaman gitu. Jadi amannya dari mana? Amannya itu dari sisi klinisnya, baik yang pasca bersalin sesar maupun pasca bersalin normal. Lukanya bagus, proses penyembuhannya sudah baik, masa nifasnya sudah dilalui dengan tanpa ada problem. Robekan jalan lahir, misalnya lahiran normal ada yang harus dijahit, sudah nyaman-nyaman saja, gitu, perutnya juga sudah nggak sakit. Jadi secara aman-aman aja, nggak ada problem. Nah, secara nyaman, nah ini kembali lagi tadi yang saya bilang, rangkaiannya itu bukan cuma secara fisik aja, tapi adaptasi secara psikisnya gitu. Kalau psikisnya udah bisa mengatur waktu, sudah cukup istirahat, kan saya selalu bilang tuh kalau hubungan seksual itu kan bukan hanya fungsi reproduksi, tapi ada fungsi rekreasi. Itu saya ngomong gitu terus tuh. Jadi fungsi rekreasi ini yang juga bisa membuat si ibunya makin cepat pulih deh pasca bersalin gitu. Oke, Dokter Sandi, kalau aku punya stiker, aku kasih stiker bintang 5. Karena sudah mewakili suara hati para ibu ya. Ini yang lagi nonton semua, ditarik bapaknya, suaminya biar duduk. Iya. Ya kan? Tapi Dok, aku mau nanya nih, lanjutin ya. Tapi memang beberapa cerita juga aku dengar juga, aku juga mengalami sendiri. Ketika berhubungan seks setelah melahirkan itu rasanya tuh ketika mau melahirkan pertama, mau kedua, ketiga, jadi momok gitu, agak lumayan takut, terutama buat yang pertama. Itu kenapa sih Dok? Faktor. Wajar banget. Jangankan berhubungan seksual, buang air aja pasti deg-degan, bener nggak? Awal-awal. Iya, iya bener. Ya ditahan-tahan ya selama mungkin. Padahal nggak boleh. Jadi wajar banget kalau khawatir, karena kan nggak bisa dilihat tuh luka yang dibawa untuk si ibunya sendiri gitu, takut lukanya terbuka gitu. Jadi deg-degan wajar, tapi gimana untuk mengatasi deg-degan? Harus ada informasi yang benar, harus ada pemeriksaan fisik yang tepat juga oleh siapa? Oleh dokternya tentunya.
Jadi kalau sudah selesai bersalin, sudah selesai mendekati masa nifas, ketika konsul ke dokternya kan pasti akan diperiksa lukanya, kemudian diskusikan. Nah ini nih, menurut saya ini penting nih. Seringkali ya hubungan seksual itu dianggap tabu, padahal itu adalah suatu kebutuhan biologis gitu, yang mungkin bisa datang kapan saja. Jadi saran saya dengan banyak diskusi dengan dokternya supaya bisa diperiksa dan bisa diarahkan bahwa saat ini misalnya sudah boleh Bu, begini begitu biar merasa nyaman juga gitu. Tadi Dokter Sandi juga menyebutkan faktor bukan cuma fisik tapi juga psikis ya. Mungkin kalau Ciki gitu, kalau Ciki tidak merasakan canggung dan takut, tapi ada nggak sih proses-proses PDKT lagi dari Mas Reski sebelum memulai lagi hubungan seksual untuk membangun moodnya? Karena kan walaupun jahitan sesar sudah tidak sakit, kan kita capek ya menyusui gitu. Oh iya dong, harus disayang-sayang dulu istrinya, dibeliin tas dulu ya dokter. Saya baru mau ngomong. Waktu pas aku hamil sampai melahirkan selalu kasih pengertian banget tuh sama Maski kayak, ayo disayang-sayang lagi ya Pak istrinya karena capek habis lahiran walaupun sesar ya, kayak tiap malam kan bangun kasih susu gitu, jadi harus dibaik-baikin, harus disayang-sayang supaya moodnya kembali lagi, suasana aman dan nyaman, dan ya sudah deh gitu. Pengertian banget ya Ciki ya, Dokter Sandi ya, terima kasih. Mungkin sekalian selain tas, transferannya ditambah, mungkin ya 2 transferan lumayan gitu ya. Makanya aku nggak salah pilih dokter deh. Bisa aja deh sih, boleh tadi nih. Pak Reski udah ngasih riset Pak Reski. Pura-pura nggak nonton nanti Ciki nih Pak Reski nih. Oke, aku lanjut ke Dokter Sandi ya. Dok, sebenarnya ya, kalau tadi kan nunggu dua-duanya nyaman gitu kan. Nah sebenarnya berapa lama sih libur yang normal dalam berhubungan seksual? Maksudnya libur yang wajar gitu setelah masa nifas. Atau misalnya kapan waktu yang tepat udah dokter jelasin bahwa ketika dua-duanya benar-benar siap. Mengingat kondisi kesiapan orang tuh kan beda-beda ya. Ada mungkin pasca nifas 40 hari udah gaspol gitu. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang setahun gitu. Gimana tuh dok? Ya, benar. Tadi udah ngomong perkara aman, kan pasti akan diperiksa ya kondisi ibunya gitu. Nah, sekarang perkara nifas. Nifas itu adalah kembalinya si organ kandungan ke ukuran semula. Semua proses nifas itu adalah mengembalikan organ kandungan ke ukuran semula. Gitu, makanya dari yang rahim isinya bayi besar, jadi kecil-kecil sampai ukuran kembali, dan sisa-sisa darahnya, cairannya semua dikeluarin tuh lewat bawah. Makanya ada namanya cairan nifas. Biasanya kemerahan sampai dengan akhirnya hilang gitu. Nah, fase itu memang beda-beda tiap orang gitu. Umumnya terjadi sekitar 3 sampai 4 minggu ya. 3 sampai 4 minggu, tapi bisa sampai 40 hari. Makanya nifas beda-beda. Nah, sebetulnya hubungan seksual ini kan lagi-lagi nih tergantung masing-masing pasangan. Ya kita anggap pasangan yang wajar deh. Anggapnya pengennya sudah selesai nifasnya, darah nifasnya sudah bersih baru bisa berhubungan. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, oh ternyata 2 minggu darah nifasnya sudah nggak ada. Sudah bersih. Klinisnya ibunya juga bagus-bagus aja. Nggak ada apa-apa, pasca bersalin sesar nggak ada injury, nggak ada apa-apa, ya silahkan bisa dimulai tuh hubungan seksual dengan bertahap tentu aja, jangan langsung tiba-tiba diikat sana sini, digantung sana sini kan jangan juga. Jadi pelan-pelan, nggak boleh langsung. Tolong ditahan bapak-bapak yang nonton, disimak baik-baik ya. Ya, pelan-pelan dulu gitu ya. Tadi tuh disayang-sayang dulu, dikasih tas baru, dikasih handphone baru, transferan ditambahin tiap bulan ya Bu Citra. Gitu. Jadi pelan-pelan. Di highlight tadi bisa nggak deh? Jadi malah itu yang paling penting ya. Sembari dilihat lukanya. Biasanya kalau persalinan sesar itu 3 minggu deh kayak Bu Citra deh kontrol. Jangan kan 3 minggu. 10 hari juga udah kayak orang mau promil. Udah bukan kayak orang habis lahiran. Kayak mau promil. Jago banget dokternya gitu. Waktu sesarnya. Ibunya jago. Begitu lah. Jadi biasanya kalau habis sesar biasanya 4 minggu lah. 4 minggu masa nifasnya. Tapi kalau lahiran normal, menurut saya ini agak menjadi catatan. Kenapa? Karena lahiran normal kan bisa saja ada luka tuh di vaginanya. Ya kan, luka yang harus dijahit, dikoreksi sehingga diharapkan lukanya sudah cukup sembuh, tidak ada infeksi, aproksimasi atau nyambungnya bagus, kemudian dilihat sama dokternya aman. Nah, biasanya ini agak sedikit butuh waktu nih dibandingkan kalau sesar kan perutnya soalnya kan, sedangkan berhubungan seksual kan kontaknya pasti lewat vagina gitu. Nah, jadi kira-kira tuh sekitar 5 sampai 6 minggu prosesnya untuk dilihat gimana luka si jahitannya yang di bawah itu. Gitu. Jadi tapi prinsipnya lagi-lagi setiap ibu itu berbeda, makanya nanti tetap harus kontrol ke dokternya. Jika dilihat lukanya udah bagus-bagus aja nih Bu, aman-aman aja,
lampu hijau ya silahkan gitu. Oke, selama dua-duanya mau ya dok ya, walaupun ada lampu hijau dari dokter, kalau si ibu belum mau ya jangan dipaksa dong Pak, gitu ya? Iya. Atau sebaliknya gitu ya dok ya? Iya, ntar kena Kalau misalnya pasal-pasal kalau dipaksa. nanti misalnya gini dok, anak udah mau sampai MPASI belum mulai juga nih, mama kapan siap-siapnya gitu? Itu gimana nih dok? Nah Ada itu berarti kasus-kasus kayak gitu? itu pendekatannya kurang jago tuh berarti suaminya. Kurang Tadi mungkin transferannya kurang banyak gitu. Iya, tasnya mesti yang kroko dulu baru bisa masuk ya Bu Citra ya. Dia paling banyak nih koleksi. Banyak tasnya. Kalau gitu aku lama-lamain biar krokonya banyak. Iya, dari yang besar sampai ukurannya kecil. Kalau masih besar biasanya agak lama. Kalau udah agak kecil-kecil ukurannya cepet tuh biasanya. Ya nggak bocor. Oke, ini seru banget ngobrolnya. Dok, tapi misalnya nih udah lumayan lama break gitu. Katanya kan banyak juga ibu yang merasa kesulitan saat melakukan hubungan kembali setelah melahirkan. Kering nih dok, gitu kan. Itu juga kan karena faktor hormon juga. Nah, ada nggak sih, ada juga yang kasih saran misalnya pakai kondom dulu atau pakai lubrikan dulu gitu. Itu gimana pertimbangannya dok? Atau ada cara lain selain tas kroko dan transferan? Iya, jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih, saya juga selalu sampaikan kalau bicara hubungan seksual ada fase-fase yang mesti dilewati, ini secara ilmiah ya. Jadi yang pertama ada namanya fase excitement atau arousal. Di situ dimana si ibunya pasangan saling menstimulasi, menggoda satu sama lain gitu fasenya, supaya mulai ada tuh rangsangan-rangsangan keinginan itu mulai muncul. Setelah fase itu terlewati, ada namanya fase plateau. Plateau itu persis di bawah sebelum orgasme. Jadi organ-organ vitalnya sudah mulai ada basah, mulai ada rangsangan yang lebih, sampai akhirnya dia masuk ke fase orgasme. Setelah orgasme baru ke fase resolusi namanya. Jadi ada seperti titik kulminasi yang harus dilewati dulu gitu. Nah biasanya fase yang di awal ini nih jadi kuncinya nih, fase excitement-nya tadi gitu. Jadi kalau misalnya dirasa agak kering, mungkin ya tadi jangan lupa si ibu lagi stres ngurusin anaknya, capek nyusuin. Fase ini mungkin harus lebih smooth. Selain tadi awal-awal pembukaannya ada tas-tasan tadi, kerokok dari ukuran besar sampai kecil nyampe, baru setelah itu baru ya godaan-godaan dikit, pelan-pelan, sampai akhirnya mulai cukup tuh fase arousement-nya tadi untuk sampai dengan fase plateau dan akhirnya orgasme. Jadi rasanya rangsangan itu yang perlu distimulasi lebih lama lah. Tapi kalau dirasa udah dicoba, tapi nih sama ibunya stres banget nih, tapi si suami udah coba komunikasi, misalnya butuh alat bantu, misalnya tadi dengan gel misalnya untuk pelumas gitu-gitu, nggak apa-apa, nggak ada problem. Yang penting dua-duanya merasakan bahwa hubungan seksual juga bagian dari fungsi rekreasi, bukan hanya fungsi reproduksi gitu. Dan itu perlu dikomunikasikan ya dok ya, maksudnya bukan cuma komunikasi sama dokternya gitu, suami istri harus saling komunikasi, mungkin nyamannya di mana gitu, mau nggak apa-apa gitu. Justru jangan komunikasi sama dokternya aja. Nanti lupa gitu komunikasi sama dokter nggak ngomong apa sih. Iya, dokternya dong salah, sama suami juga. Oke, aku mau balik lagi nih ke Ciki. Ciki kan biasanya setelah punya anak itu kan banyak lah jadwal yang pasangan yang susah nih ngatur jadwal untuk berhubungan intim kembali. Kadang-kadang nih orang tua udah udah semangat, tiba-tiba anaknya bangun. Apalagi kalau tidurnya masih di kamar. Atau kalau misalnya udah nih tunggu anak tidur dulu, tiba-tiba istrinya udah tidur, atau sebenarnya anak udah tidur, suami istri udah tidur, udah siap, ada Pak RT ngetok gitu kan, jadi nggak jadi gitu. Nah kalau Ciki gimana nih pengalamannya ngatur siasat, sempat kesulitan kah mengatur waktu itu? Sebenarnya nggak pernah diatur sih ya kalau soal jadwal, karena kan yang namanya maksudnya kan kadang suka muncul tiba-tiba aja gitu loh keinginannya, jadi menyesuaikan suasana aja sih. Kalau memang semuanya sudah aman dan sudah nyaman, anak sudah tidur, jadi ya langsung aja digas gitu. Tapi kan maksudnya Pak RT nggak ngetok ya? Iya, kayak ya kita juga sama sebagai orang tua ya sama-sama mengerti aja. Apalagi misalnya gitu kayak aku misalnya hari ini kegiatannya banyak, terus Maski juga banyak kegiatannya. Jadi kita harus sama-sama saling mengerti aja gitu loh. Jadi nggak pernah ada paksaan. Kalau misalnya nggak pun ya kita coba lagi besok gitu. Iya. Kalau lagi nggak mood ya juga nggak apa-apa ya. Mungkin berpelukan dulu gitu biar ada koneksinya. Nah itu kan tadi dari Ciki ya, kayaknya smooth banget sih Ciki ya, ideal gitu. Keren. Okay. Nah kalau dari dokter nih, dokter Sandi, kalau misalnya tadi tips dari Ciki, menurut dokter gimana sih waktu yang tepat untuk pasangan tuh bisa mengambil momen berhubungan intim? Apakah kayak tadi Ciki bilang kan, spontan aja gitu, atau sebenarnya memang harus direncanakan nih, terutama buat si
pasangan si suaminya karena mau merencanakan jadi dibangun dulu moodnya, diajak jalan-jalan dan seterusnya. Iya, sebenarnya sih menurut saya setuju Mewakili. banget sama Bu Citra. Mewakili ibu-ibu. Jadi sebenarnya semua flow ini harus senatural mungkin menurut saya. Dan semuanya harus punya saling pengertian. Tadi bukan cuma pengertian bahwa si ibu lagi ngurus anak, tapi bener, misalnya seperti ibu yang aktif bekerja seperti Bu Citra, kan pasti aktivitasnya banyak di luar, harus ngurusin atar gitu. Si suami juga sama. Jadi momennya menurut saya tuh ya, apalagi pasangan ya, pasti akan lebih mudah ngerti lah gitu. Jangan dijadwalin, kalau dijadwalin nanti malah stres gitu. Santai aja gitu. Nanti bapak-bapak di sini yang nonton bilang, iya pengertian ke kita juga lah gitu lagi. Makanya Pak, harus direncanakan. Ya, diatur. Diatur kapan transfernya, kapan belanjainnya, kapan bawain makan dan pulangnya. Ke situ lagi dibelokin ya. Balik ke situ lagi. Wah, Bu Citra hilang nih. Masih sinyalnya jelek kali. Oke, karena sambil nunggu Ciki nih dok, aku lah nanya ke dokter lagi deh. Bener nggak sih dok sebenarnya kalau faktor perubahan hormon setelah melahirkan itu memang bisa mempengaruhi gairah seks? Bikin vagina lebih kering atau misalnya apa yang lain-lain deh dok, mungkin ada penjelasannya gitu. Udah balik lagi. Kadang misalnya gini, Hai Ciki, selamat kembali. Ini aku pertanyaannya ke dokter nih, bener nggak sih sebenarnya faktor perubahan hormon itu memang mempengaruhi gairah seks? Kadang misalnya gini, datang nih suami istri, suami aku tuh kayaknya baik-baik aja deh, romantis-romantis aja, pengertian-pengertian aja, tapi tetap kering dok gitu. Gimana? Iya, jadi perubahan hormonal pasca nifas itu kan sebenarnya fase ibaratnya kalau elektrolit itu di reset. Ya, dia baru mulai masuk ke siklus bulanan yang baru gitu. Jadi makanya kenapa hormonnya kadang-kadang masih belum stabil, hormon yang bisa membuat si ibunya moodnya lebih baik, ya fisiknya juga ada perubahan yang bisa mudah untuk distimulasi misalnya fase-fase awal tadi, fase seksualnya gitu. Jadi ya perubahan hormon pasti ada, ditambah tadi itu ada faktor psikis yang lain gitu. Jadi sehingga menurut saya sih suami harus, dan pasangan saya nggak hanya bicara suami, pasangan dua-duanya harus mencari waktu yang paling pas, mana yang paling nyaman. Mungkin anaknya tahu pas tidur, karena gini loh, kalau diatur jadwalnya agak susah juga ya menurut saya. Kan anak bisa bangun kapan aja ya, itu lebih ngagetin ketimbang alarm handphone saya gitu. Jadi dia bisa bangun kapan lagi bangun kaget gitu kan. Mana lagi tanggung gitu, anak bangun gimana jadi dong. kalau dijadwalin agak susah menurut saya. Jadi pinter-pinternya aja lah, pasti bisa lah. Awal-awal abis nikah aja pinter-pinter cari waktu ya Bu. Apalagi udah berpengalaman gitu. Oke, aku mau ini deh ke Ciki deh. Pasti kan Ciki juga walaupun tadi cerita prosesnya smooth aja kok, aku nggak merasa ada tantangan yang berarti gitu. Tapi kan pasti Ciki juga di tubuhnya mengalami perubahan hormonal gitu. Ada nggak merasakan notice gitu perubahan gairah seksual di Ciki sendiri? Dan balik normalnya tuh berapa lama butuh waktunya? Ya pasti ada sih, cuma itu lagi balik lagi kayak gimana suami, gimana cara suami apa ya kayak ngerayu kita aja sih Kak sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada penurunan sih pasti aku juga ada. Kadang kan kita juga capek ngurus anak, terus yang ya kayaknya pengen malam tuh udah langsung istirahat aja gitu. Nah tapi nggak tahu ya kenapa suami aku tuh kayaknya bisa banget gitu ngerayu aku. Jadi kayaknya jago banget. Coba diajak sekalian Pak Reski bagi resepnya gimana. Kita harus live bareng deh. Jadi bahkan kadang suka nggak ada penolakan gitu kayak ya sayang, ayo sayang. Menyalahkan diri itu. Jadi kayak sama saya kayak happy aja masih dijalani kayak iya masih baik-baik aja sih gitu. Mungkin nanti perlu satu sesi sendiri, kita undangnya Pak Reski, Bu Ciki kita sembunyikan untuk harus menyasar para bapak-bapak. Bener tuh. Oke, aku sekalian mau ngingetin juga nih sebentar ya Dok, Ciki, Ibu dan Ayah di rumah juga jangan lupa untuk drop pertanyaan di kolom komentar kita supaya bisa bergabung nih keseruan ngobrolnya. Yang masih ragu atau misalnya bingung-bingung, nggak usah takut dan nggak usah malu gitu. Langsung ditanya aja supaya bisa aku langsung bacakan ke narasumber kita hari ini dan bisa mendapatkan informasi yang jelas. Oke, nah ini aku balik lagi nih ke Dokter Sandi. Dok, sebenarnya cara paling aman ya yang bisa dilakukan untuk berhubungan seks setelah melahirkan itu gimana sih? Atau mungkin misalnya atau kalau nggak ada cara yang dilakukan misalnya supaya nggak terasa sakit gitu. Ada nggak case misalnya udah lewat masa nifas terus berhubungan tapi jahitan jadi jebol lagi gitu gimana gitu? Ada nggak Dok?
Nggak ada sih, alhamdulillah tuh malah kebanyakan ya ini sih terlalu pengen buru-buru gitu. Jadi baru Main buru-buru. nifasnya baru agak berkurang sedikit langsung gitu suaminya. Jadi malah Atau ya ada khawatir. rekomendasi dok, misalnya posisi yang, oh ini, ya tadi kan banyak yang buru-buru nih, posisi yang mungkin sedikit lebih aman lah untuk mengurangi rasa sakit tadi. Iya. Jadi kalau ya tadi tuh yang buru-buru tadi tuh seringkali sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman si ibunya langsung konsul sama saya, dok, ini nggak apa-apa nggak sih? Padahal juga sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman kaget aja. Seringkali gitu, bukan malah yang ditunda-tunda, itu seringkali kayak gitu. Terus kalau posisi selama nyaman-nyaman dan wajar-wajar aja sih, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan saya bilang itu, jangan tiba-tiba baru lampu kuning udah kayak gimnastik gitu ya. Iya, digantung-gantung sana, diikat sana sini gitu kan, dilipat-lipat sana sini. Padahal ibunya juga masih kesakitan. Gitu sebenarnya selama kayak baju dok. Wajar aja sih, nggak apa-apa. Kayak Bu Citra tuh kan aman-aman aja. Iya, beda ya pancaran auranya ya dok ya kalau yang aman-aman ya. Emang yang aman yang gimana auranya? Oke, ini tapi sering juga nih dok dengar cerita kan kayak terjadi hamil sundulan nih, baru melahirkan nggak lama, abis itu langsung isi lagi. Nah mungkin buat para orang tua yang baru melahirkan, baru punya baby, mau melakukan hubungan seks lagi, tapi biar nggak kesundulan, gimana caranya? Pasti juga dokter ya pakai kondom lah gitu. Bener-bener, ini bagus nih. Tadi saya juga nggak kepikiran mau ngomongin itu, diingetin. Karena menurut saya ini penting banget ya. Saya tuh bahkan punya pengalaman ya, jadi pasien-pasien saya udah lahiran gitu, yang kalau cuma jeda 4 bulan, 4,5 bulan, 5 bulan, abis sesar hamil lagi tuh udah banyak ya. Itu udah kesundulan. Itu udah kesundulan. Terus tiba-tiba datang pasien saya 3 bulan, wah pecah nih rekornya nih, 4,5 bulan. Tiba-tiba datang lagi 2,5 bulan, Bu. 2,5 bulan, tahu-tahu udah hamil lagi. Saya pikir seumur hidup gak bakal nih rekor ini pecah. Tahu tiba-tiba ada pasien saya datang, hamilnya udah gede, dan dia baru sadar setelah hamil 7,5 bulan. Jadi dia nggak sadar 7,5 bulan di perutnya tuh ada bayi, dan ternyata emang nggak gerak-gerak gitu, apa cacingan apa gimana rasanya? Jadi setelah saya hitung-hitung ternyata jedanya cuma 2 bulan. Wow. Habis sesar gitu. 2 bulan pasca sesar. Oh oke. Ya, jadi abis lahiran 2 bulan kemudian hamil. Jadi ini rekor saya sampai sekarang saya nggak tahu deh akan pecah lagi atau enggak gitu. Jadi bahkan baru mens sekali mens, sempat sekali, abis itu nggak mens lagi, tapi dia nggak sadar. 7,5 bulan datang, pas saya ukur ternyata udah usia hamil 7,5 bulan. Gitu. Jadi karena ini dikira nyusuin tuh KB alami kali dok ya? Iya, dan nggak ngerasa kalau gerakan Nah, makanya penting banget, ini yang harus di-highlight. Ketika ada perencanaan kehamilan itu sesuatu yang bisa direncanakan menurut saya. Jadi masing-masing pasangan harus benar-benar menata perencanaan kehamilan jedanya antara hamil satu dengan kedua. Supaya apa? Supaya si ibu bukan hanya siap secara fisik, tapi juga siap secara psikis. Mungkin bayinya sudah lebih besar, udah lebih mandiri gitu. Jadi bisa nata lagi kalau datang yang baru lagi, paket yang baru kan jadi bisa ditata lebih baik lagi gitu. Makanya KB penting banget. Ibu Citra nih ini banget langsung set KB waktu itu. Bener. Jadi, langsung pasang ya. Langsung sama dokter Sandi. Langsung. Iya. Tapi sebenarnya rekomendasi nggak sih dok? Misalnya gini, sebaiknya memang pasca melahirkan begitu sesar atau melahirkan normal sebelum dijahit langsung pasang KB atau gimana? Kalau lahir normal, oke. Jadi kalau saya malah ada preferensi ya. Sebetulnya kalau persalinan sesar misalnya, kalau mau KB kan langsung bisa tuh, karena kan sekalian perutnya dibuka, kemudian rahimnya dibuka, sekalian dipasangkan biar ibunya lebih nyaman lah, nggak perlu ada sesi setelah sesarnya. Harus datang ke poliklinik gitu. Tapi kalau ada beberapa orang yang masih belum siap, ya udahlah ditunda ketika datang kontrol poliklinik. Nah, kalau untuk lahiran normal sebetulnya bisa saja setelah bayinya lahir, plasentanya lahir, bisa langsung dipasangkan. Cuma menurut saya setiap tindakan tuh ada resikonya. Resikonya apa? Kalau itu dipasangkan satu, nggak nyaman sebenarnya menurut saya, karena saya harus masuk tangannya ke dalam lewat vagina untuk lahiran normal ya. Jadi kan ibunya nggak nyaman. Terus yang kedua, ketika masa nifas kan rahimnya kan agak akan turun tuh, akan kecil kan. Takutnya nanti kedorong terus akhirnya jadi malah translokasi, posisinya nggak tepat atau malah jadi lepas, jadi harus dipulang lagi gitu. Jadi menurut saya lebih baik setelah nifasnya selesai langsung pas kontrol untuk nifas kalian diskusi untuk KB-nya gitu. Jadi bisa langsung dipasang, lebih aman. Kecuali memang sangat jago mengatur supaya tidak
keluar di dalam gitu ya dok ya? Nggak usah, ntar pasti jadi, udah percaya deh. Nggak usah ngide ya? Nggak usah terjadi, ketemu lagi deh. Oke, Gitu. nih dok, pengertian dari pasangan masing-masing kan juga beda-beda ya dok ya. Dari tadi diulang-ulang bahwa kedua pasangan ini sebenarnya harus saling pengertian gitu, seperti Ciki dan suami. Tapi ada nggak sih dok solusi misalnya yang bisa dilakukan ayah dan ibu, misalnya salah satunya belum siap, tapi yang satunya udah gimana gitu, udah sangat tak terbendung. Ya dikasih pengertian ya. Ada aja sih pasti kasus kayak gitu. Saya bener ada pasien yang dia belum selesai nifasnya. Ini belum selesai loh, bukan belum selesai. Belum selesai nifasnya, terus datang karena khawatir tadi, karena dia sudah dipaksa oleh pasangannya untuk segera berhubungan gitu. Jadi saya tanya sebetulnya nyeri apa enggak? Ya nyerinya pasti ada, tapi nggak yang sampai gimana-gimana. Ya udah, mensiasatinya gimana? Biasanya kalau memang kebetulan datang berdua, pasti akan saya ajak diskusi gitu. Karena ya tadi saya bilang, berhubungan seksual itu kan kebutuhan untuk dua-duanya. Ada fungsi rekreasi juga di situ, bukan hanya fungsi reproduksi. Rekreasi buat siapa? Dua-duanya juga, bukan salah satu pihak. Sehingga harus ada komunikasi gitu. Jadi ya baiknya ada komunikasi, bener lah, komunikasi harus bagus, suami juga harus bisa menerima gitu ya. Ada banyak cara lah menurut saya untuk si istri bisa tetap melayani dengan baik pasangannya gitu. Nggak harus dengan sesuatu yang tidak nyaman untuk si istrinya sendiri gitu. Salah satu tipsnya adalah digeret suaminya, dibawa ketemu sama dokter, biar dokter yang kasih pengertian gitu ya dok ya. Ya dong. Tapi pas digeret ditenangin dulu, takutnya suami tiba-tiba emosi gitu, datang tiba-tiba marah-marah. Biasanya kalau penjelasannya ilmiah gitu kan, pasti suami jadi lebih pengertian. Kalau sayang sama istri mah pasti ngerti lah harusnya ya dok ya. Betul, ya minimal kerupuk kecil tadi ya Bu. Oke, nah aku sekarang mau ke Ciki lagi. Kalau dari Ciki gimana? Boleh mungkin Ciki sharing gitu ke ayah ibu semua di rumah, gimana sih memberi pengertian pada pasangan? Karena kan pasti ada momen-momen tadi Ciki bilang capek segala macam, atau solusi ketika Ciki belum siap berhubungan kembali, tapi suami juga sudah punya inisiatif gitu. Kita alihin aja ke anak, jadi anaknya suruh main sama papanya, jadi lupa deh gitu. Pinter. Jago nih. Bener. Jangan ditidurin. Itu menolak secara halus gitu. Mungkin kitanya lagi capek, tapi misalnya suaminya udah kayak pengen banget, terus kita alihin aja ke anak kita lucu ya. Anaknya bangunin ya. Kayak gangguin. Anaknya bangunin. Ya papanya lupa. Udah kita tidur bertiga. Bener juga, ini smart idea. Oke. Tapi ya balik lagi sih, maksudnya kayak suami istri itu benar harus sama-sama nyaman sih, harus sama-sama itu dia kan, kita harus aman, nyaman, dan jadikan hubungan seksual itu menjadi rekreasi ya dok, jadi sama-sama happy dua-duanya, tidak ada tekanan satu sama lain. Iya. Aduh, ideal ya. Nih aku sekali lagi mau nanya terakhir nih ke dokter. Terakhir nih dok, kira-kira buat ayah di luar sana nih, para ayah, maaf ya, aku bukannya menyudutkan, tapi kira-kira ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan nggak kalau misalnya mau membangun mood istri untuk berhubungan? 1, transfer. 2, itu lagi. Itu nomor 1 itu. Ini nomor 1. Langsung deh, mau apa aja dikasih. Iya, jadi pertama mood itu terbangun bukan hanya, menurut saya, bukan hanya di momennya saja. Jam 8 bukan jam 8 itu sebenarnya. Tapi mungkin dari jam 4 sore, dari jam 5 sore, dari jam 6 sore gitu. Jadi ada mood yang dibangun jauh-jauh hari sebelum jam 8 tadi. Kok jam 8 kalau kesiangan ya, Bu? Jam 10 lah, jam 10. Jam 8 anak udah bangun, udah tidur belum Ciki? Belum deh. Belum ya? Kita mundurin jam 10 berarti. Jadi bukan hanya dari jam 10, tapi dari jam 6, jam 7-nya gitu. Jadi moodnya jauh-jauh hari dibangun. Gitu. Terus yang kedua, tunggu suasana supaya menurut saya masuknya tepat. Tadi contoh, anaknya udah tidur belum ya? Kalau anaknya belum tidur, udah ngerongrong terus, minta-minta terus, ya udah pastilah si ibunya makin stres. Gimana mau tidurin anak ya? Sedangkan anak kan nggak ada on-off-nya. Dia harus pelan-pelan, tidur sendiri, natural gitu. Jadi timingnya harus pas lah buat bapak-bapak dimanapun berada gitu. Pilih timing setepat mungkin gitu. Yang ketiga ya udah, ketika sudah timingnya pas, jangan lakukan gerakan-gerakan yang sifatnya memaksa menurut saya. Jadi lakukan gerakan-gerakan atau aktivitas seksual yang memang nyaman untuk si masing-masing pasangan. Ingat, si istri baru saja melahirkan. Gitu. Jadi ketika sudah fase awalnya sudah masuk, excitementnya masuk, terus sudah pas mau masuk orgasme ternyata istrinya kesakitan, kan bisa jadi langsung
berubah semua moodnya gitu ya. Jadi ya pengertian dan pinter-pinter lah, pasti pada jago-jago lah nih bapak-bapak. Pinter-pinter ya, oke, baik. Jadi memang harus penuh kasih, lemah lembut gitu ya. Dan menurut aku sih harusnya memang komunikasi ya dok ya, namanya suami istri udah nggak boleh tuh, nggak perlu lah malu-malu gitu nanya kayak, kamu udah siap belum sih gitu, atau gimana. Ya kan, nggak apa-apa kan. Nanyanya sama istri sendiri atau suami sendiri, bukan sama istri orang, jadi nggak usah khawatir. Iya, betul. Oke, kayaknya nih udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk buat Dokter Sandi dan juga buat Ciki. Mau join juga nih, karena kita ngobrol seru banget. Kita langsung aja ke sesi Q&A bersama ibu dan ayah di rumah. Aku bacain pertanyaan pertama ya, Ciki, dokter, ada dari Tania Mei Putri. Pertanyaannya buat Dokter Sandi. Dok, halo, saya mau tanya kenapa setelah melahirkan dan pasang IUD saat melakukan hubungan seks bersama suami jadi lebih sakit ya? Padahal sebelum hamil itu nggak pernah sakit seperti itu. Silakan dok. Yes, halo Bu Pania, salam kenal. Nah, benar, IUD itu ada fase di mana perlu evaluasi. Jadi abis pemasangan, makanya kenapa harus kontrol. Aku udah dikasih tahu nih Pak Dokter. Jadi 1 bulan habis dipasang tuh dievaluasi. Evaluasi untuk apa? Satu terkait dengan letaknya, apakah ada perubahan, ada yang nggak pas. Yang kedua di IUD itu ada benangnya, gitu. Benang itu memang yang nanti kalau mau dilepas kan kita tinggal tarik. Nah, cuman benangnya itu perlu adjustment, perlu penyesuaian. Jika 1 bulan itu sudah berhubungan dan ternyata pasangan ngerasa sakit, ini sakit dari sisi pasangan suami ya ketika penetrasi ya, jangan-jangan benangnya masih agak kepanjangan, jadi dokternya harus menyesuaikan dengan dipotong lebih pendek gitu. Tapi kalau ternyata pasangan nggak ngerasa sakit apa-apa, ya udah itu berarti aman-aman saja. Nah, kalau tadi saya nggak tahu nih Bu Pania apakah si bapaknya sakit atau si ibunya, harusnya pemasangan IUD itu tidak menyebabkan ibunya merasa nggak nyaman, nggak merasa sakit. Kecuali hanya saat fase di mana pasca pemasangan saja. Karena ketika IUD dimasukkan, ada benda asing masuk ke dalam rahim itu akan ada respon untuk dia kontraksi. Jadi mungkin agak mulus-mulus sedikit aja, tapi tidak sakit, tidak nyeri. Gitu. Nah, ketika berhubungan harusnya sama sekali nggak sakit. Mungkin penyebab lain. Jadi Ibu boleh konsul deh. Kalau memang ibunya ngerasa sakit ya, silakan konsul untuk diperiksa sama dokter kandungannya. Gitu. Oke. Ini nyambung ya dok sebelum ke pertanyaan kedua. Jadi aku tuh punya keluarga gitu, kayak sepupu. Dia pasca melahirkan lah. Ceritanya mau staycation. Karena takut kesundulan, staycation hari Sabtu, hari Jumat dia pasang IUD. Begitu pasang sama dokter bilang, Bu nggak boleh berhubungan dulu 2 minggu. Terus kayak, ya kita udah booking hotel nih gitu. Iya. Memang ada waktu tunggunya ya dok ya? Enggak, justru itu dia. Jadi KB itu ada KB yang sifatnya hormonal, ada non-hormonal atau mechanical. Nah, kalau hormonal perlu ada waktu untuk hormonnya masuk ke dalam, dosisnya masuk ke dalam badan, sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau mechanical, contohnya kondom, IUD, ketika dipasang ya dia langsung bereaksi. Gitu. Jadi sebetulnya nggak ada problem untuk segera langsung berhubungan. Gitu. Nah, ditambah lagi sebenarnya IUD itu ada fungsi kontrasepsi darurat sebetulnya. Jadi misalnya nih kelepasan gitu ya kan, kalau biasanya taunya after night pills ya, yang 2 tablet diminum ada dulu ya, Postinor gitu misalnya. Kalau misalnya ternyata nggak ada itu, IUD juga punya fungsi yang sama, jadi KB darurat gitu. Jadi nggak ada tempatnya kita untuk menunda sebetulnya, karena dia langsung bereaksi. Nah itu kenapa disuruh menunda? Silakan Ciki. Dok, jadi temanku ada yang udah pakai KB IUD, terus dia malah masih kebobolan juga loh dok. Itu kenapa sih dok? Benar, KB itu buatan manusia. Buatan manusia nggak ada yang sempurna. Jangankan IUD. Jadi yang paling kecil angka kegagalannya itu namanya steril. Steril kan saluran telurnya diikat, dipotong ya. Udah dipotong nih padahal nih. Terus diikat, ternyata dia bisa ada namanya rekanalisasi, nyambung. Gitu. Jadi itu aja ada kegagalannya, steril. Nah, di bawah steril itu yang kecil juga namanya IUD. 1:1000 jadi sebetulnya kegagalan itu. Nah, di bawah itu baru ada pil, ada suntik kayak itu, atau senggama terputus, itu jauh lebih besar kegagalannya. Jadi kalau KB-nya gagal memang ada kemungkinan itu. Tinggal dievaluasi nih, gagalnya kenapa? Apa karena KB-nya posisinya nggak bagus? Atau saya ada pasien nih, pasang sama di luar, saya nggak tahu waktu itu proses pasangan di gimana, datang saya, tes pack positif, dia bilang, saya padahal pakai IUD, pas saya periksa udah nggak ada IUD-nya. Jangan-jangan gimana tuh dok? Nah, itu dia. Jangan-jangan dia nggak sadar kalau dia lepas misalnya, karena posisi pemasangannya waktu itu mungkin kurang pas. Jadinya dia selama beberapa bulan terakhir dia nggak pakai KB sebenarnya, maka jadilah sih kehamilannya gitu. Jadi bisa aja kayak gitu. Jadi ada faktor takdir juga ya.
Iya, dokter yang tepat ngomongnya dan faktor deg-degan. takdir. Takdir. Oke, Gitu, aku jadi, Wak. lanjut ya. Ciki dokter ya. Ke pertanyaan kedua dari Tia Adityarini. Pertanyaannya ke Kak Ciki. Kak Ciki, mohon maaf nih Kak Ciki, pernah nggak ngerasa insecure saat berhubungan seks setelah melahirkan Kak? Dan gimana Kak Ciki mengatasinya? Ya tadi dokter Sandi bilang menyusut rahimnya, tapi perutnya belum nyusut. Gimana nih? Insecure sih pasti ada lah insecure gitu. Cuma balik lagi gitu, dia tugasnya si sang suami itu, dia selalu puji aku, justru kayak bilangnya enggak kok makin cantik, enggak kok kamu makin seksi gitu. Jadi Pak Reski saya mau kasih jempol nih Pak Reski. Kasih stiker bintangnya 10. Ya, jadi kita kayak insecure tuh nggak jadi gitu, justru kayak kita merasa oh ya ampun kita tuh kayaknya sempurna banget ya di mata suami kita gitu. Jadi kayaknya sih nggak usah terlalu dipikirin lah yang gitu-gitu. Pokoknya komunikasi antara suami dan istri aja. Kadang kalau kita ngaca aja kan abis lahiran, abis hamil gitu kan kita ngerasa aduh kok aku gendut banget ya, nggak pede deh badan aku gitu. Ya tapi balik lagi kayak suami kita selalu puji kita, itu udah deh berbunga-bunga deh. Oke, makanya nih saran juga ya Ciki. Mams yang lagi nonton diajak juga suaminya, jadi kayak puji-puji aku dulu gitu. Iya, penting tuh. Oke. Ciki, terima kasih sudah mewakili suara hati para ibu ya. Terima kasih ya. Aku mau nanya juga, Ciki, ini katanya mau ada kegiatan ya, masih bisa join kah atau emang Ciki udah harus pergi nih? Iya, aku kayak udah harus pamit sekarang deh Kak. Dokter Sandi, ya aku udah. pamit deh dok. Nanti aku kalau mau ada adik untuk aktar, aku siap-siap langsung kontak dokter Sandi untuk konsultasi ya dok. Hashtag kayak Pak Reski ini aman, lancar. Iya, amin. Terima kasih Ciki, ya, terima kasih ya. Sampai ketemu Sehat ya, semua sekeluarga. Baik, Ciki. Waalaikumsalam. Oke, baik nih pertanyaan ketiga langsung aja dari Diantri Iswandari. Pertanyaannya untuk Dokter Sandi tentu saja ya. Dok, gimana sih dengan mitos jahitan menyempitkan misfi? Apakah itu memang benar adanya atau gimana nih? Karena pas melakukan hubungan setelah melahirkan itu terasa sempit atau gimana? Iya, ya kemarin sempat heboh gitu ya, husband stages ya. Jadi jahitan pasca persalinan normal maksudnya, untuk dibuat supaya vaginanya menjadi rekonstruksi. Jadi sebenarnya prinsipnya sih nggak ada tuh indikasi untuk yang gitu-gitu. Prinsipnya dilihat robekannya seberapa besar, apakah ada kelainan dari vaginanya juga gitu. Jahitan yang dilakukan oleh dokter yang penting pertama itu membuat aproksimasi atau lekatnya si vagina tuh sesuai dengan struktur anatomisnya gitu. Jadi harusnya mah nggak perlu yang gitu-gituan. Toh juga ntar ketika pasca bersalin, vagina pasti akan bisa kembali ke ukuran yang normal lagi. Setelah semua hormonnya kembali normal, siklus barunya juga kembali normal gitu. Jadi memang begitu sempurnanya ciptaan Allah ya dok ya. Jadi mau balik besar itu dia balik lagi, nggak perlu ditambah-tambah jahitan. Malah kalau ngide, malah jadi sakit nggak sih dok? Kalau apa? Ngide? Karena kan maksudnya kalau ngide, minta dong dijahit, tambahin gitu biar lebih sempit gitu. Gak usah, ntar kekecilan malah repot lagi Bu. Menyakiti ya? Atur lagi. Iya, size ntar nggak bisa dibalikin ke tokonya loh Bu, kalau size garansinya nggak ada. Ini seru banget ngobrolnya. Oke, baik. Itulah tadi 3 pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya banyak dok, aku pilih 3. Tapi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan ayah ibu yang lain juga gitu. Semoga ibu dan ayah puas dengan jawaban-jawaban yang tadi diberikan oleh para narasumber kita hari ini. Bisa banget langsung diterapkan tips and triknya bersama pasangan malam ini. Ini hari apa? Kamis ya, malam Jumat. Oke, pas. Oke, kalau gitu sesuai janji. Dipas-pasin, cocok logi. Dipas-pasin, bener. Sesuai janji, aku akan ngundi juga nih dok, pemenang arisan Kumparan Mam. Tapi sebelumnya aku mau minta bantuan dari tim Kumparan. Boleh minta laptopnya dong? Oke, baik. Terima kasih. Aku izin menggeser sedikit. Nah, ini bapak-bapak boleh loh ikutan arisan. Karena kalau udah memenangkan, buat jadi pembuka obrolan sama istrinya. Kok gini? Bentar ya dok ya, sorry. Tuh hadiahnya laptop itu ya. Saya selalu bilang gitu tuh kalau setiap adegan. Hadiahnya laptop pakai. Aku mau minta bantuan dokter Sandi untuk ngasih cue, bilang putar, nanti aku akan klik di sini untuk kita putar wheels-nya dari kocokan arisan kita. Silakan dok. Sekarang? Oke. Ya. 1, 2, 3, putar Mbak. Sip. Aku ikut deg-degan yang arisan orang, aku yang deg-degan. Takut laptopnya dikasih ya? Takut menang. Oke.
kita punya pemenang. Sujay Bin Sung. Ini kayaknya suka banget nonton ini ya, drakor. Dari Oke, Korea. yang pertama. Ngirimnya jauh tuh loh. Dapat 1 unit electric cooker. Oke. Selamat. Selamat. Aku close dulu. Lagi dok, boleh dibantu sekali lagi dok? Ya, 1, 2, 3. Putar Mbak. Start. Jalan-jalan ke Turki ya yang kedua ya. Hadiahnya. Itu kan Tapi mimpi sampai- aku. Tapi sampai Cengkareng. Wenda.rl. Wenda akan mendapatkan pemenang arisan kedua mendapatkan 1 unit rice cooker. Selamat, Wenda. Selamat. Sekali lagi terakhir dok, boleh Wah, diputar. yang terakhir biasanya hadiahnya mobil nih. 1, 2, 3. Putar Mbak. Iya. Putar. Hadiahnya ini uang 1 juta rupiah jatuh kepada Wah, bener kan buat ke Turki. Lumayan buat taksinya minimal. Happy Mom 995. Wah, Woi. pas banget namanya Happy Mom. Ya, aku ikutan happy ya. Terima kasih, Yes. teman-teman. Oke, ini aku kembalikan lagi supaya kelihatan. Iya. Oke, itu dia 3 pemenang arisan kita bulan ini, arisan Kumparan Mam. Selamat. Tunggu tim Kumparan di mendm Instagram kalian untuk proses penyerahan hadiahnya. Jangan dikunci Instagramnya. Oke, kalau begitu, apalagi nih? Dengan berakhir, ya udah mau berakhir. Mau nanya lagi gitu, kayak seru banget ya abis-abis topiknya. Tapi dengan berakhirnya sesi kocokan arisan tadi berarti berakhir juga live Instagram Kelas Cerdas hari ini. Terima kasih banyak untuk Ciki yang tadi sudah bye-bye, udah mau sharing juga, tapi juga aku terima kasih juga ke Dokter Sandi juga untuk wawasannya lagi nih, untuk pesan-pesan tersembunyi buat para suami. Mudah-mudahan suami aku nonton. Dan mudah-mudahan langsung todong. Mudah-mudahan ayah ibu di rumah juga bisa saling menguatkan dan saling mengerti dengan perubahan kondisi setelah melahirkan. Berhubunganlah dengan menyenangkan, penuh kasih. Sampai ketemu lagi ya dok di kelas cerdas lainnya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat Dokter Sandi. Sama-sama Mbak, sehat-sehat ya. Sampai ketemu. Sehat, Makasih Kumparan dan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Terima kasih dok. Bye. Udah. Baik, terima kasih juga untuk ibu dan ayah di rumah. Terus saksikan live Instagram Kelas Cerdas dan Arisan Kumparan Mam yang akan hadir di setiap bulannya. Saya Dini Hidayati, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.